Cecep Sofyan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Cecep Sofyan SPDI, pimpinan Pondok Pesantren Minhajul Abidin Al-Fatih Bogor. Kepada beliau kami persilahkan. Untuk sekian lihat yang luar. Story. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة المشايخ ومشايخنا والمرسلين صاحب الولاية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ulun doakan yang jawab salam masuk surga, amin. Yang jawab salam cepat sampai ke tanah suci, amin. Yang gak jawab salam suaminya nikah lagi, amin. Pengen suaminya nikah lagi, Bu? Hah? Tuh pada diam aja. Pengen suaminya nikah lagi? Ada yang pengen, ada yang kagak. Abdulus salam salasah. Baru berapa kali tadi? Satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam hutangnya lunas. Wah, kayaknya banyak hutang. Allah itu suka yang ganjil. Allah yuhibbul witr. Allah itu suka yang ganjil. Baru dua kali, satu kali lagi. Yang kompak, yang semangat, yang gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib. Apa, Bu? Ajib. Ajib itu apapun jadi ibadah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina alladzi na'uda bil mu'jizat wa ala alihi fa'alul khairat wajtanibul munkarah wa awliyaina nasruhumullahu bil ilmi wal karamah wa manba'il hikmah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'il tabarrukan bi dzikri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man azama limalidin nabiy sallallahu alaihi wasallam kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aksiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun ala sirati wa nurun alal jannah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq
nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Allahumma shalli ala nuril anwar wasiril asrar wa triyakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al muhtar wa alihi al athhar wa ashabihi al ahyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil hal Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min qurbi wa min ajami. Maula liwasalim daiman ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minan ahwali muqtahimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah salli
salli wa sallim wa barik. Puji, marilah kita sama-sama panjatkan kepada Zat Allah yang Maha Suci, yaitu Allah Rabbul Izzati. Puja yang menjadi penghias rasa, marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Sang Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla. Rasa syukur senantiasa terlimpah curah kepada paduka Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa selalu mengatur kehidupan kita di muka bumi Allah. Berkat karunia, taufik serta hidayahnya lah kita sama-sama bisa berkumpul, bertatap muka dalam satu acara yang amat sangat luar biasa, peristiwa kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita kenal dengan sebutan Maulidir Rasul. Ini kayaknya terlalu dekat ya. Soalnya terlalu dekat. Mudah-mudahan kita yang kumpul pada kesempatan sore hari ini senantiasa mendapatkan anugerah dan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang usaha dagang, tani dan sebagainya, semoga Allah berikan keberkahan terhadap usahanya. Amin. Semoga Allah berikan hasil terhadap taninya. Amin. Dan semoga Allah berikan kesolehan kepada anak-anak kita yang menjadi penerus daripada perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kepada paduka alam, yang mana beliau merupakan intan permata dalam lautan, rubuk rohani dalam surga, ke bukit beliau daki, ke lautan beliau seberangi, bercucuran keringat berhujankan anak panah demi menegakkan kalimah tauhid di muka bumi Allah yang berlafadzkan La ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Kerudungnya apa? Jangan kenceng ya, jangan terlalu kenceng, jadi nggak kedengeran suaranya ya. Ulangi bareng-bareng, baca semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah alaihi salamullah. Tiada lain, tiada bukan, beliau merupakan pendobrak kebatilan, pembela kebenaran, Sayyidul Makhlukat wa Sayyidul Mursalin, Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan dengan kita sering membaca sholawat, dengan kita cinta, mahabbah kepada baginda Nabi, kelak di yaumil kiamah ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar mencari syafaatul uzma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebab Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang akan memberikan syafaat
kelak di yaumil qiyamah selain daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, "Adaifu kal mayit." Tamu itu ibarat mayit. Yang namanya mayit mau dimarahin juga diam. Yang namanya mayit orang nggak bisa mandi sendiri, pasti dimandiin. Yang namanya mayit dikasih makan, dimakan nggak kira-kira? Enggak. Ini enggak. Jadi kalau mayit, tamu itu bagaikan mayit, seperti mayit. Ulun datang kemari sebagai tamu. Artinya tamu itu bagaimana tuan rumahnya? Kira-kira ulun mau tanya nih. Ulun ceramah ini berdiri apa duduk? Berdiri apa duduk? Ada yang duduk, ada yang berdiri. Jadi sewaktu-waktu berdiri, sewaktu-waktu duduk gitu ya. Berdiri apa duduk? Ini kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Jelas nggak? Jadi tamu itu bagaimana tuan rumahnya. Mau tanya dulu, ulun mau tanya. Ulun ceramah ini berdiri apa duduk? Ada yang berdiri, ada yang duduk, bingung juga ini. Yang depan berdiri apa duduk? Duduk. Ini berdiri. Ya udah, terserah ulun aja ya. Enaknya Ustaz aja. Enaknya aja. Yang kedua ulun mau tanya, ceramahnya mau panjang mau pendek? Resep yang panjang apa yang pendek nih Bu? Wah, ibu-ibu resep yang panjang. Lebih baik pendek masuk daripada panjang separuh masuk. Betul nggak Bu? Betul nggak? Lebih baik pendek masuk daripada yang panjang separuh masuk. Lebih baik yang mana tuh? Yang panjang apa yang pendek? Yang pendek. Yang gede. Masya Allah, ini ceramah Bu. Waktu ceramah maksudnya. Isi ceramahnya mau yang panjang mau yang pendek. Terserah lagi aja. Yang ketiga ulun mau tanya, mau yang keras apa yang lembek? Hah? Mau yang keras apa yang lembek? Yang keras. Masya Allah. Ibu-ibu jangan keras dulu. Masya Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita bukan hanya kumpul di dunia ini, tepatnya di Masjid Baitul Muqarrabin, tetapi kelak di yaumil qiyamah kita bisa kumpul bareng mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan Allah muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, wabil khusus yang berada di ini wilayah di Kampung Tiwau. Yang al-fakir mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Wabil khusus kepada akhinal kiram al-ustad Ainuddin, khususil khusus kepada ayahanda Kiai Haji Syarif beserta ibunda Hajjah Ipah Syarifah yang menjadi wasilah ulun bisa bersilaturahmi ke Kampung Tiwau. Mudah-mudahan silaturahmi ulun ini senantiasa membawa barokah, membawa manfaat, dan tentunya membawa daripada turunnya syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan para alim-alim ulama kita, para kiai kita, para tuan-tuan guru kita senantiasa Allah berikan keberkahan. Amin. Berkah usianya, amin. Berkah ilmunya, amin. Berkah turunannya, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang ulun hormati segenap aparatur pemerintah, dalam hal ini Bapak RT 07, alhamdulillah berada di tengah-tengah kita sekalian untuk sama-sama memperingati Maulidul Rasul yang sama-sama ulun hormati dan Allah, dan mudah-mudahan Allah muliakan. Kita doakan aparatur pemerintah kita, Bapak RT kita senantiasa menjadi aparatur pemerintah yang amanah, amin. Yang senantiasa istiqomah, amin. Yang senantiasa memperjuangkan keinginan aspirasi daripada warganya, amin ya Allah ya Rabbal. Yang ulun juga hormati dan Allah muliakan segenap
keluarga besar DKM Masjid Baitul Mukarramin, Bapak, Ibu, hadirin kaum muslimin muslimat yang ulun hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah, jauh-jauh ulun dari Bogor datang ke Kampung Tiwo, tempatnya daerah Kalimantan. Ini merupakan satu nikmat yang tidak bisa terlupakan, karena perjalanan dari Bogor, Bu, itu amat sangat jauh, luar biasa. Apalagi pengalaman ulun baru pertama kali, jujur aja, baru pertama kali naik pesawat, ya kan, baru pertama kali juga menginjak di Kalimantan. Ternyata luar biasa, Masya Allah. Kalimantan itu kota santri, kotanya para alim ulama, kotanya guru-guru ulun sendiri, yaitu Tuan Guru Sekumpul. Alhamdulillah, berkat wasilah daripada Kyai Haji Syarif beserta Ibunda Haja Ipah Syarifah, ulun bisa bersilaturahmi, bisa berziarah ke guru kita sekalian, Guru Sekumpul. Alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahannya datang kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tiada lain dan tiada bukan perkumpulan kita pada sore hari ini untuk memperingati satu peristiwa besar, yaitu kelahirannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan adalah kita, tidak akan ada Kampung Tiwo beserta warganya kalau tidaklah Allah menciptakan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laulaka lama khalaqtul aflaq, ay laula Muhammadun mawjud lima khalaqtul aflaq. Allah ciptakan 7 lapis langit beserta isinya, dan juga Allah ciptakan 7 lapis bumi beserta isinya. Tiada lain dan tiada bukan karena Allah menciptakan daripada nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar dan munasabah kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingati di waktu kelahirannya baginda yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah syair diterangkan, telah lahir ke hadapan kita semuanya malam Senin 12 Rabiul Awal bulannya, ya Rabbi sholli ala mutarimin mudari wa najina rabbana bihi minal giyari. Junjungan Nabi yang mulia, Nabi Muhammad namanya, Sayyid Abdullah ayahnya, Dewi Aminah ibunya, ya Rabbi sholli ala muhtarimin mudari wa najina rabbana bihi minal giyari. Ketika Nabi kita lahir ke alam dunia, itu bulan dan mata, hari tidak bercahaya, ya Rabbi sholli alal muhtarimin mudari wa najina rabbana bihi minal giyari. Dan juga ada api yang disembah majusi, 1000 tahun tak mati, lenyap waktu lahir Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik.
Itu kisah daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai bulan dan matahari pun tidak bercahaya ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad. Karena kenapa? Terangnya waktu itu Masjidil Haram, kota Mekah, diterangi oleh cahaya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, saya mau tanya. Ulun mau tanya, pengen dapat syafaat baginda Nabi? Pengen dapat syafaat baginda Nabi? Kalau kita pengen dapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, kuncinya berarti kita harus menjadi umatnya Rasulullah SAW. Pengen diakui umatnya Rasulullah. Ketika kita ingin diakui umatnya Rasulullah, kuncinya satu, memperbanyak membaca sholawat. Aksiru minas sholati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun ala sirati wa nurun ala jannah. Perbanyaklah membaca sholawat, karena sholawat yang kalian baca, fa innaha, maka sesungguhnya sholawat yang kalian baca, nurun fil qabri, akan menjadi cahaya di alam kubur. Wa nurun ala sirati, akan menjadi cahaya ketika kita menyeberang daripada jembatan Shiratal Mustaqim. Wa nurun alal jannah, akan menjadi cahaya ketika kita sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah daripada seorang pemuda. Ada seorang pemuda yang bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya itu pemuda tidak sama sekali ditegur oleh baginda Nabi, tidak sama sekali disapa oleh baginda Nabi. Sampai itu pemuda menegur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku adalah umatmu wahai Rasulullah. Kenapa kau tidak menegurku? Kenapa kau tidak menyapaku? Aku adalah umatmu wahai Rasul." Kata baginda Nabi, "Wahai pemuda, aku mengetahui umatku daripada umatku banyak membaca sholawat kepadaku. Allahumma shalli wa sallim wa barik." Hingga akhirnya apa? Itu pemuda bangun dari tidurnya, kemudian itu pemuda senantiasa membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam setiap langkahnya, dalam setiap hembusan napasnya, tidak berhenti-berhenti membaca sholawat kepada baginda Nabi. Hingga akhirnya bertemu dengan baginda Nabi yang kedua kalinya lewat mimpi. Ketika bertemu dia yang kedua kalinya, kata baginda Nabi, "Wahai pemuda, kau adalah umatku. Allahumma shalli wa sallim wa barik." Sebab dalam Al-Quran juga Allah sudah menerangkan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Salawat ini canggih luar biasa. Ketika Allah memerintahkan untuk sholat, Allah tidak sholat. Malaikat tidak sholat. Ketika Allah memerintahkan zakat dan puasa, Allah tidak lakukan itu. Tetapi ketika Allah memerintahkan untuk bersolawat, Allah dan malaikat pun bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Bersyukur dan bersyukur, alhamdulillah. Karena kenapa? Lewat ayah ibunda daripada Ibu Hajah Ipah Saripah membuat satu kelompok qasidah, kelompok habsi, alhamdulillah, yang mana di dalamnya terdapat syair-syair salawat mengagungkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala lewat daripada Rasulnya memberikan tarbiyahnya di alam dunia, di akhirat kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan salawat akan menjauhkan hati kita agar tidak sombong kepada Allah. Dengan salawat akan melembutkan hati kita. Kita lihat kisahnya iblis. Iblis diturunkan dari surga akibat daripada kesombongannya. Padahal di surga bu, pengen apa aja ada. Ibu pengen makan sama apa aja gak bisa. Ibu pengen main kemana aja bisa. Bahkan ibu-ibu yang sudah meninggalnya di waktu di dunia meninggalnya itu dalam keadaan sudah nenek-nenek, nyampe ke surga kembali lagi seperti muda sedia kala. Itu surga. Nah iblis ini sudah dapat kenikmatan di surga. Tetapi Allah keluarkan dari surga menuju alam dunia. Karena kenapa? Kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sombongnya? Iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, tidak mau. Padahal itu perintah Allah. Fasajadu illa iblis. Maka iblis menolak untuk sujud kepada Nabi Adam. Sampai iblis mengemukakan 3 alasannya. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam?
Sampai kata iblis, wahai Allah, seharusnya yang sujud itu Adam ke ulun, bukan ulun ke Adam. Kenapa? Ulun itu lebih senior daripada Adam. Orang Adam baru diciptain, ulun udah lama, kata iblis. Sebelum Adam diciptakan, iblis sudah ada. Jadi iblis merasa senior, Adam junior. Ada nggak orang-orang yang seperti itu sekarang? Ada yang merasa sudah senior hingga akhirnya tidak melihat kepada juniornya. Ada nggak yang seperti itu, Bu? Terjadi banyak sekarang di sekolah-sekolahan, ya, banyak penganiayaan senior kelasnya terhadap junior kelasnya, hingga akhirnya terjadi penganiayaan dan sebagainya. Ketika terjadi hal itu, tidak lain dan tiada bukan orang tersebut merupakan mendapat daripada sifatnya iblis sombong. Yang kedua, kata iblis, wahai Allah, yang harusnya sujud itu Adam ke ulun, bukan ulun ke Adam. Sebab kenapa? Ulun udah jelas jasanya daripada Adam. Adam belum tentu ada jasanya kepada Allah. Ulun udah jelas, kata iblis. Wow, ulun udah banyak jasanya. Jadi iblis ini mengungkit jasanya kepada Allah. Hingga aja dia nggak mau sujud sama Nabi Adam, padahal itu perintah Allah. Banyak sekarang di zaman sekarang yang selalu mengungkit jasa, betul. Oh, saya sudah bangun masjid, saya sudah santuni anak yatim. Oh, saya sudah ini, sudah itu. Ketika namanya tidak disebut, marah dia pulang. Betul nggak, Bu? Betul nggak? Secara tidak langsung itu orang sudah disifati oleh sifat iblis sombong namanya. Yang ketiga, kata iblis, wahai Allah, yang seharusnya sujud itu Adam kepada ulun, kata iblis. Karena kenapa? Adam itu diciptakan dari api, dari tanah, sedangkan ulun diciptakan dari api. Jadi iblis sudah merasa mulia dulu karena turunannya. Sekarang banyak, ya, banyak terjadi sekarang karena turunannya dari konglomerat, dari pejabat, sehingga akhirnya apa? Ke rakyat jelata, ke rakyatnya banyak yang memang tidak sesuai yang seharusnya. Itu yang terjadi. Karena kenapa? Orang tersebut disifati oleh sifat iblis. Mudah-mudahan kita yang kumpul sekarang dalam rangka memperingati Maulidul Rasul, diiringi oleh selawat, hati kita menjadi lemah, hati kita menjadi lembut, hati kita senantiasa tawadhu, hati kita senantiasa selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ada contoh, Ustaz? Ada banyak. Lihat Qarun. Bu, tahu si Qarun, Bu? Qarun tahu? Itu akibat si Qarun, ya, hingga akhirnya banyak harta karun di Kalimantan. Akibat si Qarun. Sebab kenapa? Si Qarun itu orang kaya raya, tapi karena kekayaannya buat si Qarun itu sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada orang yang meminta sumbangan sedekah sama si Qarun, diusir. Padahal itu hartanya si Qarun luar biasa banyaknya karena kesombongan. Kemudian kita lihat lagi Fir'aun. Ibu tahu Fir'aun? Ibu tahu Fir'aun? Bu? Ibu tahu Fir'aun? Tahu? Udah pernah ketemu? Udah? Fir'aun itu kuasa waktu zamannya, tapi karena kesombongannya, kekuasaannya menjadi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Firaun berani mengaku daripada Tuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qarun, Firaun semuanya mati dalam keadaan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang memperingati Maulidul Rasul, sekali lagi kita mohon kepada Allah senantiasa diberikan hati yang istiqomah, hati yang tawadhu, hati yang rendah hati, hati yang senantiasa berzikir kepada Allah, hati yang senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini ulun hanya ingin menyampaikan 3 wasiat, 3 nasihat, yang mana 3 nasihat ini mudah-mudahan bisa dipegang kencang, bisa dipegang erat oleh ibu-ibu sekalian, terutama di Kampung Tibor. Kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ibu-ibu tahu nggak artinya itu apa? Ibu-ibu tahu nggak artinya? Nggak tahu? Pantas saja.
Doa kita jarang diijabah oleh Allah. Jadi doa itu, syaratnya doa itu harus kita tahu artinya. Walaupun kita panjang bacaan Arabnya, Abdul doa lugatul Arabiyah. Abdulnya doa itu menggunakan bahasa Arab. Tapi di balik itu minimal ketika kita tidak tahu satu persatu artinya, garis besarnya kita tahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu kita meminta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kata ulama ada 3 syarat untuk mencapai kebahagiaan di dunia. Dan ada 3 syarat juga untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Kita bahas yang di akhirat saja. Yang di dunia kuncinya, kalau ibu-ibu itu cuma 1, nggak ada lagi. Siapa? Berbakti, hormat, takdim sama suami. Kalau sudah itu dilakukan, insya Allah di akhirat bakal selamat. Tapi secara garis umumnya, kata ulama, kalau kita ingin bahagia di akhirat, harus ada 3 syarat yang terpenuhi. Yang pertama, sehatul akidah. Ini penting, sehatul akidah. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam kita mempelajari akidah kita perlu talabul ilmi. Kita perlu mencari ilmu. Di sini pengajian berapa minggu sekali? Ada pengajian di sini. Ada pengajian. Kalau nggak ada, adain. Kalau nggak ada, adain. Sebab ilmu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia, dunia pengen bahagia, akhirat pengen bahagia, maka dengan ilmu. Ilmunya akhirat supaya bahagia, kata ulama, harus sehatul akidah. Kita harus tahu siapa yang kita sembah. Kita harus tahu bagaimana cara kita menyembah kepada Allah. Kita harus tahu orang ataupun zat yang kita sembah itu mempunyai sifat yang berbeda tentunya dengan makhluknya. Insya Allah lewat tuan-tuan guru kita akan mempelajari yang namanya ilmu tauhid. Akidah itu ada di ilmu tauhid. Wujud kidam bako muhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah mutlaq iradah. Ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an siran mutakaliman. Itu apa namanya? Sifat 20. Namanya apa itu? Sifat wajib bagi. Coba mau tanya, siapa yang tahu aqaidul iman yang 50? Itu kunci akidah itu. Aqaidul iman yang 50. Aqaidul iman yang 50. Ketika ada sifat wajib bagi Allah, berarti ada sifat mustahilnya bagi Allah. Berarti ada sifat jaiznya bagi Allah. Berarti ada sifat wajibnya di Rasul, ada juga sifat mustahilnya di Rasul. Betul? Aqaidul iman ada 50. Yang pertama sifat wajib bagi Allah 20. Ingat-ingat Bu. Yang kedua sifat mustahil bagi Allah 20. Wenangnya, boleh dan tidaknya Allah berkehendak itu satu. 20 tambah 20 berapa? Tambah 1 berapa? Jadi jumlah 40. Kurang berapa lagi? Mencapai 50. Kurang 9 lagi. Mana yang 9? Sifat wajib di Rasul ada 4. Sidik, amanah, tabligh, batonah, kidib,
sifat wajib di Rasul ada 4. Sifat mustahil di Rasul ada 4 tambah 4 berapa? 8. Tinggal kurang 1. sifat menangnya di Rasul 1 perkara. Sebab Rasul itu manusia biasa seperti kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menteladani manusia. Coba, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu suri teladan. Untuk siapa? Untuk umat manusia. Kita manusia bukan? Coba Bu, kalau sampai manusia menteladani hewan, kira-kira gimana? Manusia menteladani superhero, Superman, pakai celana dalamnya di luar. Semua orang pasti pakai celana dalamnya di luar, ya kan? Allah memerintahkan kita untuk menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah manusia, tapi bukan manusia biasa. Muhammadun basyarun walaysa kal basar. Muhammad itu manusia biasa, manusia walaysa kal basar. Tetapi Nabi Muhammad tidak seperti manusia biasa. Insya Allah. Itu sifat wajib bagi Allah harus tahu, sifat mustahil bagi Allah harus tahu, sehingga jangan sampai ada akidah ibu-ibu Tuhan itu di atas, Tuhan itu di jalan, Allah itu akan mati, ya? Yang akan mati itu makhluknya. Allah itu sebagai Khalik akan hidup selama-lamanya karena Allah mempunyai sifat baqo, kekal adanya. Allah mempunyai sifat mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluknya suka tidur, makhluknya doyan makan. Tapi Allah lah tidur. Kalau Allah tidur, bagaimana menghukum daripada hamba-hambanya yang lalai beribadah kepada Allah? Dalam surah Al-Ikhlas sudah jelas. Kalau hambanya senantiasa bernikah atau kawin, memperbanyak anak, Allah lah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Akidah kita harus lurus. Akidah kita harus lurus. Di Bogor sudah banyak yang mengacak-acak akidah. Jangan sampai di kampung Tiwau terjadi akidah yang akan menghantarkan kita kepada jurang kemaksiatan kepada Allah. Alhamdulillah, di sini ada tim hadroh, tim sholawat, setiap acara maulid selalu memperingati, acara Islami selalu memperingati, acara alam besar keagamaan selalu memperingati. Itu bagian daripada untuk apa? Mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, paham Asy'ariyah Maturidiyah. Yang kedua, kata ulama, untuk kita bahagia di akhirat harus sehatul ibadah. Sehatul ibadah. Kita harus tahu tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tidak dengan ilmunya maradudatun la tuqbalu. Allah tolak, Allah enggak akan terima. Ibu-ibu ibadah cuma lihat orang, Allah enggak akan terima itu ibadah. Jadi ibadah itu ada dua. Ada ibadah maqdah, ada ibadah ghair maqdah. Ada ibadah yang sifatnya horizontal, ada ibadah yang sifatnya vertikal. Nah, kita harus merapihkan, mendisiplinkan ibadah vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat menjalankan sholat yang 5 waktu. Ini yang jadi kewajiban. Tetapi alhamdulillah kalau ibu-ibu itu ada keringanan. Ketika datang tamu, head namanya, ibu-ibu tidak diperintahkan untuk sholat. Tapi hati-hati. Di sini kadang-kadang salah kaprah. Nanti ada kodok yang harus ibu-ibu lakukan ketika meninggalkan sholat di waktu datang head. Contoh, ketika ada waktu zuhur itu jam 12:15. Contoh, ibu-ibu lalai. Nanti aja deh. Hingga jam 12:15 itu kelewat. Ternyata sebelum kita melaksanakan ibadah sholat, ibu-ibu keburu datang tamu. Head namanya. Berarti zuhur kita kelewat.
Lantas apa yang harus kita lakukan? Ketika sudah bersih, diqodok ulang daripada sholat zuhur. Tetapi sholat-sholat yang lain ketika kita berhalangan atau haid itu nggak harus diqodok. Itu hati-hati. Karena kenapa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celaka orang yang sholat saja celaka. Alladzina hum an salatihim sahun. Karena kenapa celakanya? Lalai daripada sholatnya. Lalai daripada sholat. Apa yang mengakibatkan lalai daripada sholat? Ada 3 perkara. Yang pertama, lalai waktunya, melalaikan waktunya sholat. Azan sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harusnya apapun pekerjaannya kita tunda dulu. Kita penuhi dulu panggilan Allah. Tetapi kita banyak melalaikan sholat. Maka orang yang melalaikan sholat itu akan menjadi celaka untuk dirinya sendiri. Yang kedua, lalai daripada ilmunya. Sholat tapi nggak tahu ilmunya. Kita nggak tahu syaratnya wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, kita nggak tahu. Celaka, hati-hati. Tugasnya siapa? Bukan tugas kiai, bukan tugas tuan guru, bukan tugasnya para ustaz, tapi tugasnya para suami ibu-ibu sekalian untuk mengajarkan ibu-ibu. Antas Ustaz, suami saya nggak ngajarin, mintalah izin sama suami, minta izin sama suami untuk datang ke majelis ilmu agar para kiai, tuan-tuan guru kita mengajarkan ilmu tentang ibadah kepada kita. Yang kedua, lalai daripada khusyuknya. Betul nggak? Khusyuk susah tuh. Kalau mau kita khusyuk salat, Allahu Akbar. Kadang-kala udah ke salat mardah. Betul nggak? Ingat ama utang, ingat itu, ingat ini, banyak dah. Banyak yang diingat. Ya, banyak yang diingat. Tapi kata Imam Ghazali, cukuplah 2. Ya, cukup di waktu takbiratul ihram, niatnya dihusuin. Ketika baca Allah, syaratnya takbiratul ihram, syaratnya niat dan takbiratul ihram itu harus dibarengkan. Ketika mengangkat tangan, Allah, di hati ngomong, di hati niat. Bermula saya niat sholat zuhur 4 rakaat, menghadap kiblat, jadi imam atau makmum atau sendiri. Fardu karena Allah, baru akbar. Itu yang benar. Jangan sampai belum niat, belum beres, belum mampu udah akbar, udah kemarin. Itu yang salah. Itu yang salah. Ustaz, saya nggak tahu niatnya, panjang banget, susah ngapalin. Ibu-ibu cukup. Usolli fardhu zuhri, Allahu akbar. Beres. Karena kenapa? Syarat niat itu 3. Qasdun ta'in ta'arud, syarat niat. Kalau yang selama ini usolli fardhu maghribi salat rakaat mustaqbil berarti ada makmuman, itu namanya niat yang sempurna. Tapi kalau nggak tahu, cukup usolli fardhu maghribi Allahu akbar. Cukup itu juga udah terpenuhi syaratnya nih, niat. Bermula saya niat sholat maghrib, Allah karena Allah Ta'ala, Allahu akbar. Itu sudah cukup. Karena rakaatnya itu sunnah, membaca rakaatnya sunnah, membaca mustaqbilal sunnah. Karena menghadap kiblat itu bagian daripada syarat sholat. Syaratnya sholat itu harus menghadap kiblat. Itu dari segi ibadah. Lalai kita terhadap khusyuk. Ketika kita tidak bisa khusyuk, minimal ketika kita mengucapkan niat harus fokus ketika mengucapkan niat. Bedanya laki-laki sama perempuan ketika sholat, kalau laki-laki itu tangan harus terbuka, ketiak harus terbuka, Allah harus terbuka. Tangannya mana? Kitwaman kibaya itu di sini, kitwaman kibaya. Ibu-ibu sini. Karena ibu-ibu itu ada yang beda sedikit, ya. Karena bedanya itu, akhirnya tangannya nggak boleh dibuka, cukup di sini tahan. Ya, untuk menghalangi itulah, ya, untuk menghalangi buah itulah, halangi. Kalau laki-laki dibuka, sama doa juga sama. Kalau ibu-ibu berdoa, sunnahnya itu tangan rapat,
Jangan dibuka. Jangan dibuka, kalau laki-laki dibuka. Itu syarat untuk mencapai kita kebahagiaan di akhirat. Harus sehat ibadah kita. Sebab yang sholat aja bakal celaka, apalagi yang nggak sholat. Yang ketiga, sehatul muamalah. Sehat campur gaul, daripada sanak saudara, daripada teman sejawat, daripada tetangga, lingkungan setempat. Harus sehat. Karena kalau nggak sehat, itu akan menghantarkan kita daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tiga syarat untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Yang pertama, sehatul akidah, sehatul ibadah, sehatul muamalah. Mudah-mudahan itu menjadi pegangan untuk ibu-ibu sekalian yang senantiasa terus menggali potensi, terutama ilmu agama di Kampung Tiwo yang kita cintai ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangan takut Bu, jangan takut. Orang yang sedang menuntut ilmu banyak sekali keuntungannya. Yang pertama, Allah sudah jamin diampuni segala dosa-dosanya orang yang menuntut ilmu. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Allah ampuni dosanya orang yang sedang menuntut ilmu. Dalam sebuah keterangan, barang siapa yang keluar mencari ilmu, sebelum langkah kaki itu dilangkahkan, Allah sudah mengampuninya. Yang kedua, duduknya ibu di tempat ilmu itu pun sama, Allah udah kasih pahala. Ya benar Mas'ud, julusuka sa'atan bil majlisil ilmi, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, khairul laka min itti alfil qabatin. Kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, "Hei Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan bil majlisil ilmi, duduknya kalian 1 jam di tempat ilmu, la tamassu qalaman, tidak memegang pulpen, wala taktubu harfan, tidak menulis 1 huruf pun. Khairul laka, itu lebih bagus kepada kamu daripada wa'idki alfi raqabatin, memerdekakan 1000 budak." Jadi ganjaran kita duduk di tempat ilmu 1 jam itu sama saja dengan kita memerdekakan 1000 budak yang ditawan, yang diperbudak. Itu kita merdekakan 1000 budak. Dulu abid itu harganya luar biasa. 1 orang bisa mencapai 100 juta, 200 juta. Nah, kita memerdekakan 1000 budak, 100 juta kali 1000 udah 1 triliun. Kita merdekakan lewat 1 jam kita duduk di majelis ilmu. Luar biasa. Wan nazruka ila wajhil alimi khairul laka min alfi farsin tasodakta biha fisabilillah. Bermula penglihatan kamu kepada orang alim, kepada guru-guru, tuan-tuan guru, kita lihat, kita tatap mukanya, wajahnya kita tatap, menatap wajahnya orang alim. Khairul laka min alfi farsin tasodakta biha fisabilillah. Sama saja dengan menyedekahkan 1000 kuda untuk jihad di jalan Allah. Makanya jangan aneh ketika ada acara guru kumpul, berbondong-bondong dari sana dari mari, datang untuk menghadiri majelis beliau, sekedar untuk menatap daripada wajahnya guru kita, itu sama saja kita dengan menyedekahkan 1000 kuda untuk jihad fisabilillah. Bayangin Bu. Belum tentu kita punya 1000 kuda, tapi lewat menatap wajahnya kita sama dengan kita memerdekakan 1000 kuda. Yang ketiga, wassalamu ka'alal alimi khairul laka min alfi rokaatin sanatan. Barang siapa yang berjabat tangan, bersalaman kepada orang alim, kepada guru-guru, kepada tuan-tuan guru, bersalaman, khairul laka min alfi rokaatin sanatan. Sama saja dia dengan menjalankan ibadah sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangin, pahalanya ganjarannya gede. 1000 rakaat sholat sunnah. Makanya jangan aneh ketika ada majlisnya ilmu guru-guru kita berbondong-bondong datang ke sana, kemudian berjabat tangan dengan guru-guru kita, maka kita sama dengan mendirikan ibadah sholat sunnah 1000 rakaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik.
Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan hikmah daripada Maulid Nabi Muhammad SAW, yang pertama kita kuatkan akidah kita, yang kedua kita benarkan ibadah kita, yang ketiga kita perbaiki juga akhlak kita, muamalah kita ke sesama daripada tetangga, saudara, sanak famili, apalagi lingkungan keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Hormati awal kata, maafkan akhir cerita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbuka untuk umum, silahkan hadir Bapak dan Ibu ataupun anak-anak. Ya, jadi ini terbuka untuk umum, siapa saja yang tidak akan melaksanakan umroh dalam waktu dekat aja, tapi siapapun boleh ikut. Ini kesempatan emas karena dibawakan oleh ahlinya, yaitu Bapak Kiai Haji Agus Kusladi yang sudah berhadir dari Bogor. Ya, ini pembelajaran ini gratis, siapapun boleh ikut dan keluarganya yang di rumah boleh diundang. Ya. Itu Ba'da Isya malam ini. Ya. Demikian, dan selanjutnya akan ditutup oleh doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa barik wa ta'ala salatina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan inna hamdan wa na'amahu wa bimazidah. Ya rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tunjina bihi min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana bihi jami'al hajat wa tutahhiruna bihi min jami'i sayyi'at wa tarfa'una bihi indaka 'ala darajat wa tuballighuna bihi aqsal ghayatin jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahumma ya Ghani ya Hamidu ya Mumdu ya Mu'id. Allahumma ya Ghani ya Hamidu ya Mumdu ya Mu'id. Allahumma ya Ghani ya Hamidu ya Mumdu ya Mu'id. Ya Wadudul Aqid bi fadlika amam suwab. Allahumma innaka antal azizul hakim. Wa nahnu 'abduka dha'ifu dalil. Wa nahnu 'abduka dha'ifu dalil. Wa nahnu 'abduka dha'ifu dalil. Alladzi la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma yassir lana rizqana waksir amwalana waksir fulusana liqada'il hajatina wa liqada'i daini zadil ibadah wa li binil bait wa li binil ma'had wa li binil majlis wa li sara'ir sayyarah wa li ziyarati ila Makkah wal Madinah waksir tilmidana wa bil istiqamati fi qaryatina wa syakhir lana mahlukati ajmain kama sakharta fir'auna li Musa wa layyin lana qulubahum kama layyal hadida li Daud alaihi salam fa innahum la yantiquna ila bi qudratin qabdatillah jalla sanallah jalla sanallah jalla sanallah bi khususiyati sadaqah wa bi barakati shalawat irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin. Assalatu wassalamu alayka ya Syaikhul Qadir Jalani mahbubullah anta sahibul ijazah ijazata Muhammadun ijazatullah anta sahibul karamah karamata Muhammadun karomatullah anta sahibus syafa'ah syafa'ata Muhammadun syafa'atullah ya Syaikhul Qadir Jalani agisna ya Allah agisna ya Allah agisna ya Allah syari'an bi zatillah Allahumma qabulan min hajatina ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kabulkanlah segala hajat dan maksud tujuan daripada keluarga besar Masjid Baitul Muqarrabin. Berikan kesehatan lahir maupun batin. Berikan kemudahan dalam mencari rezeki. Berikan daripada ilmu yang manfaat. Berikan keistiqomahan untuk melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Berikan kemudahan dari setiap kesulitan ya Allah. Berangkatkanlah kami sekalian ke tanah suci, ke tanah suci, tanah haram, untuk berjumpa, berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah.
dosa yang sengaja kami lakukan ataupun dosa yang tidak sengaja kami lakukan, wahai Allah. Amin ya Allah. Ampunilah kami, wahai Allah. Bi barakatis sholawat wa bi karamatis sultan awliya kutubi rabbani wal arif samadani Syekh Abdul Qadir Jilani wa bi karamati tuan guru sekumpul wa bi maunati syekhina wa murabbina bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin illahi anta maksudi wa ridhaka matlub a'tini mahabbataka wa ma'rifataka rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah dan hilaf kata. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Januari atau Februari 2025 kurang lebih Ya. 10 orang itu ya berangkat haji. Berangkat umroh. Enak.